Selamat malam, nama saya Muhammad Zidane Rasyidin Satriadi dari kelas L, jurusan DKV. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang hasil dari tugas ujian akhir semester saya dari mata kuliah Design and Indonesian Culture, yaitu karya desain komunikasi visual dari berbagai daerah. Yang pertama, yaitu adalah kolom gelis. Kolom gelis merupakan kerajinan khas kota Tasikmalaya yang berupa alas kaki wanita yang terbuat dari kayu, yang bukan sekedar alas kaki, tapi juga sebuah kerajinan tangan yang mengagumkan. Yang kedua yaitu keris. Negeri Indonesia memiliki berbagai jenis kebudayaan yang beragam, salah satunya keris. Ada berbagai jenis keris, mulai dari keris Bali hingga keris Jawa. Menurut sejarah, keris ini telah ada sejak 600 tahun yang lalu. Seseorang yang ahli dalam pembuatannya disebut dengan Empu Panulo. Yang ketiga, payung gelis Tasikmalaya. Salah satu warisan budaya di Tasikmalaya adalah payung gelis. Payung ini tidak hanya digunakan sebagai pelindung dari terik matahari dan hujan, tetapi digunakan juga sebagai simbol keagungan dan keindahan. Payung gelis ini memiliki sejarah yang panjang. Pertama kali diperkenalkan oleh seorang pangeran bernama Raden Surya Kusuma pada abad ke-18. Ia terinspirasi oleh kecantikan alam sekitarnya, terutama pepohonan dan bunga-bunga di sekitarnya. Yang keempat yaitu Tauco Capmyeong Cianjur. Bukan tanpa alasan sebutan tauco ini masih melekat lantaran Cianjur jadi penghasil bumbu masak dari fermentasi kacang kedelai. Bahkan sejak tahun 2017, jika singgah ke Cianjur, kita bisa melihat tugu tauco di persimpangan Jalan Dr. Muardi dan Jalan Hos Cokroaminoto, Cianjur. Tauco Capmyeong didirikan oleh Nyonya Tasma sejak 1880. Produksi tauco diteruskan dari generasi ke generasi. Yang kelima yaitu dodol Garut. Dodol Garut pertama kali dicetuskan oleh seorang pengusaha asal Garut bernama Marsinah pada tahun 1926. Pengenaan manis yang selalu jadi buahan tangan asal Garut ini memiliki sejarahnya sendiri tentang mengapa dinamai dodol. Dahulu seorang wanita pribumi membuatkan makanan manis untuk majikannya yang orang Belanda. Ia pun membuatnya dengan bahan dasar tepung beras ketan, gula, aren, dan santan. Sampai ditanya mengenai nama makanan tersebut, wanita pribumi itu spontan menyebut dodol, karena teringat sebuah permainan anak-anak bernama dolyang. Bukan hanya nama permainan, dolyang juga punya arti mengaduk. Sebagaimana pembuatan dodol yang harus diaduk dalam waktu yang lama. Pembuatannya yang memakan waktu butuh sekitar 7-8 jam untuk membuat dodol menjadi kental, berminyak, dan lengket. Yang keenam, kujang. Kujang adalah senjata yang unik di daerah Jawa Barat. Kujang diperkirakan sudah dibuat sejak abad ke-8 atau 9. Kujang terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjang kujang sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan senjata yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan dan melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menurut Sang Hyang Siksa Kandang, Karesiang Pupuh, kujang adalah senjata kaum petani dan memiliki akar pada pertanian masyarakat Sunda. 7. Golok Galunggong Manunjaya Tasikmalaya. Golok atau pisau termasuk seni tradisional maupun modern dalam berbagai hal bentuk dikatakan maupun apapun jenis goloknya. Golok merupakan sebuah alat pertama yang dimiliki seseorang dalam prasejarahnya, yaitu bukanlah sebuah senjata, melainkan sebagai alat untuk berburu dan memotong berbagai hal
macam fauna maupun flora. Lambat laun berkembang zaman sudah ditemukan bahan terbuat dari aneka logam dan lain hal dalam pemanfaatannya, melestarikan dan mengembangkan sebuah golok dengan teknik hasil tangan dari sebuah keahlian. Baik, itu saja dari presentasi saya hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan yang telah saya lakukan selama presentasi. Sekian, terima kasih.